Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut judul proposal yang saya buat yaitu penerapan Green Chemistry dalam pembelajaran Project Based Learning pada materi asam basa untuk meningkatkan kreativitas siswa kelas 11 MAN 1 Majalengka disusun oleh Alfi Hairunisa. Nah, berikut latar belakang permasalahannya. Nah, salah satu keresahan yang muncul ke permukaan akhir-akhir ini adalah rendahnya mutu pendidikan. Nah, ini tampak pada lulusan-lulusan yang kurang mampu menghadapi tantangan zaman yang sering disoroti oleh masyarakat pemakai lulusan tersebut. Nah, gejala tentang rendahnya mutu pendidikan dewasa ini diantaranya muncul tingkatnya berpikir yang rendah. Nah, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kegiatan Green Chemistry dikembangkan berdasarkan pendekatan sosio-konstruktivis dengan meneliti bahwa kegiatan Green Chemistry dapat mengembangkan keterampilan argumen siswa dibandingkan dengan siswa dalam pembelajaran berpusat pada guru. Nah, dalam penelitian saya berdasarkan permasalahan rendahnya mutu pendidikan dan salah satu faktornya adalah rendahnya kreativitas, maka kegiatan Green Chemistry adalah kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang membuat saya berhipotesis bahwa siswa dapat lebih kreatif menghasilkan hal baru dengan pembelajaran Green Chemistry berbasis Project Based Learning. Nah, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh terhadap siswa SMA kelas 11 dalam pembelajaran asam basa dengan metode Green Chemistry berbasis Project Based Learning? Kedua, bagaimanakah cara penerapan Green Chemistry berbasis Project Based Learning untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam materi asam basa? Ketiga, bagaimanakah peningkatan kreativitas siswa SMA kelas 11 pada materi asam basa menggunakan metode Green Chemistry berbasis Project Based Learning? Nah, tujuan penelitiannya yang pertama, menganalisis pengaruh terhadap siswa SMA kelas 11 MAN 1 Majalengka dari penggunaan metode Green Chemistry. 2. Mendeskripsikan cara penerapan metode Green Chemistry dalam meningkatkan kreativitas siswa pada materi asam basa. 3. Menganalisis peningkatan kreativitas siswa SMA kelas 11 MAN 1 Majalengka pada materi asam basa dengan metode Green Chemistry. Kemudian ada manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis, yaitu memudahkan peserta didik dalam meningkatkan kreativitas dan memperkaya ilmu pengetahuan dengan pembelajaran berbasis Green Chemistry pada materi asam basa. 2. Manfaat praktis. Ada manfaat bagi guru, digunakan sebagai alat alternatif dan bahan evaluasi bagi guru kimia sebagai salah satu sarana yang mudah dalam mengajar kimia. Kemudian bagi peserta didik, penggunaan metode Green Chemistry memberikan manfaat bagi peserta didik dalam meningkatkan kreativitas pada materi asam basa. Bagi sekolah dapat dimanfaatkan sebagai rujukan atau arahan dalam membenahi proses pembelajaran kimia di sekolah MAN 1 Majalengka. Nah, kemudian bagi peneliti dapat menambahkan masukan, ilmu pengetahuan, dan pengetahuan langsung dalam pembuatan pembelajaran berbasis Green Chemistry sehingga bisa memberikan ide atau gagasan dalam mengembangkan proses pembelajaran kimia yang ramah lingkungan. Kemudian ada definisi operasional. Nah, yang pertama itu ada penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian ada project based learning. Pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai hasil pembelajaran. Nah, Green Chemistry adalah penggunaan dasar penghilang dan penurunan senyawa yang rawan terhadap lingkungan dalam pembentukan dan penerapan dari bahan kimia. Nah, Green Chemistry memiliki tujuan untuk memperoleh metode kimia dan bahan yang aman digunakan. Kemudian ada asam basa. Nah, menurut Arrhenius, merupakan zat yang dapat menghasilkan ion H+ di dalam larutan disebut asam, dan basa adalah zat yang dapat menghasilkan ion OH-. Kemudian ada kerangka pemikiran. Nah, mempelajari materi kimia tentu saja memerlukan pemahaman yang tinggi dan fokus yang cukup agar dapat
agar dapat memahami pelajarannya. Namun, kebanyakan siswa tidak dapat memahami pelajaran jika pembelajaran dilaksanakan satu arah, yaitu guru hanya menjelaskan saja di dalam kelas atau ceramah, dan kreativitas siswa pun tidak akan terbentuk. Nah, salah satu pembelajaran berbasis green chemistry akan membentuk kreativitas siswa karena proses pembelajaran yang dilakukan berkaitan dengan lingkungan sekitar yang akan menimbulkan pemikiran siswa lebih terbuka. Nah, penelitian ini disusun berdasarkan kerangka pemikiran. Nah, terlihat dalam PPT ini ada pembelajaran satu arah, guru hanya menjelaskan, siswa itu kurang paham materi kimia, ditambah penjelasan yang membosankan hanya berdasarkan buku paket dan metodenya konvensional atau metode ceramah. Kemudian kreativitas siswa rendah karena tidak melakukan praktikum dan penjelasan praktikum hanya berdasarkan buku paket. Kemudian terbentuklah pembelajaran berbasis green chemistry. Nah, hasil penelitian yang relevan. Ada 7 hasil penelitian yang relevan yang saya ambil. Yang pertama itu ada penelitian dari Mageswari Kapurdewan, Walt Mitchell Roth, dan Devanantini Sinia pada tahun 2016 yang berjudul The Role of Green Chemistry Activities in Fostering Secondary School Student Understanding of Acid-Base Concept and Argument Skill. Nah, penelitian ini bertujuan bahwa green chemistry yang berbasis socio-konstruktivitis dapat membuat siswa mengembangkan keterampilan argumentasi yang lebih besar dibandingkan dengan rekan-rekan yang memiliki kursus yang berpusat pada guru. Yang kedua yaitu penelitian dari Adina Koiri Putri pada tahun 2019 yang berjudul Pengaplikasian Prinsip-prinsip Green Chemistry dalam Pelaksanaan Pembelajaran Kimia sebagai Pendekatan untuk Pencegahan pencemaran akibat bahan-bahan kimia dalam kegiatan praktikum di laboratorium. Nah, penelitian ini bertujuan menerapkan prinsip-prinsip green chemistry dalam kegiatan praktikum di laboratorium untuk mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh proses dan produk bahan kimia berbahaya. Nah, yang ketiga, penelitian dari Syarifah Wahid Al-Idrus, Agus Abiu Purwoko Saprijal, Eka Jurnaedi pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Kemampuan Awal Konsep Green Chemistry sebagai Upaya Meningkatkan Kreativitas Mahasiswa dalam Praktikum Kimia Lingkungan. Nah, penelitian ini bertujuan mengetahui kemampuan awal konsep Green Chemistry mahasiswa kimia lingkungan semester 7 di Universitas Mataram. Konsep awal yang diamati meliputi 2 prinsip green chemistry. Kemampuan awal konsep green chemistry yang dianalisis merupakan kemampuan awal mahasiswa sebelum diterapkan suatu perlakuan yang diduga dapat mengembangkan kreativitas mahasiswa. Kemudian yang keempat itu dari Yuli Rahmawati pada tahun 2018 yang berjudul Peranan Transformative Learning dalam Pendidikan Kimia, Pengembangan Karakter, Identitas Budaya, dan Kompetensi Abad ke-21. Nah, pendidikan kimia tidak hanya terfokus untuk meningkatkan kompetensi peserta didik pada aspek pengetahuan kimia, namun juga memiliki kemampuan untuk agen of change. Nah, peranan transformative learning dalam pembelajaran kimia untuk mengembangkan karakter, identitas budaya, dan kompetensi abad ke-21. Kemudian selanjutnya yang kelima itu penelitian dari Apuwahi, Maria, dan Vera pada tahun 2017 yang berjudul Pirolisis Sederhana Limbah Plastik dan Implementasinya sebagai Sumber Belajar Berbasis Education for Sustainable Development pada pembelajaran kimia. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sumber belajar berupa buku yang berbasis Education for Sustainable Development. Nah, pengembangan sumber belajar ini dilakukan dengan metode penelitian dan pengembangan. Kemudian yang keenam, penelitian dari Wayan, Nyoman Suwardana, Nyoman Slamet, Luh Maharani pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Praktikum Kimia Hijau pada Sikap Siswa Terhadap Kimia. Penelitian ini bertujuan menyelidiki pengaruh praktikum kimia hijau pada siswa terhadap
kimia. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan sikap siswa terhadap kimia lebih baik pada praktikum kimia hijau dengan skor rata-rata 4,34 dibandingkan dengan praktikum kimia tradisional. Yang terakhir yaitu dari Rosita, Sudamin, dan Marwoto pada tahun 2014 yang berjudul Perangkat Pembelajaran Problem Based Learning berorientasi green chemistry, materi hidrolisis garam untuk mengembangkan soft skill konservasi siswa. Penelitian ini bertujuan mengembangkan perangkat pembelajaran problem based learning berorientasi green chemistry pada materi hidrolisis garam untuk mengembangkan soft skill konservasi siswa SMA. Nah, adapun perbedaan penelitian yang dilaksanakan, penelitian dengan ketujuh penelitian yang relevan tadi. Penelitian yang dilaksanakan menekankan pada menghasilkan proyek berbasis green chemistry untuk meningkatkan kreativitas siswa kelas 11 MAN 1 Majalengka pada materi asam basa. Nah, metode yang digunakan yaitu dengan penelitian tindakan kelas. Kemudian ringkasan kajian teoritis. Nah, ada penelitian tindakan kelas, ialah penelitian tindakan yang dilaksanakan di dalam kelas waktu pembelajaran berlangsung. Penelitian tindakan kelas dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki atau menaikkan kualitas pembelajaran. Penelitian tindakan kelas serius pada kelas atau proses yang terjadi pada kelas. Kemudian project based learning adalah metode pembelajaran yang memakai proyek atau kegiatan menjadi media. Nah, green chemistry yaitu suatu pengaplikasian menggunakan dasar-dasar pengurangan senyawa berbahaya pada pembentukan bahan kimia. Nah, asam basa didefinisikan sebagai zat yang mengion dalam air menghasilkan ion H+ dan basa sebagai zat yang mengion dalam air menghasilkan ion OH-. Nah, kemudian selanjutnya metodologi penelitian. Nah, ada desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Kemudian subjek penelitian. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 11 MAN 1 Majalengka. Pemilihan subjek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kelas 11 mengalami permasalahan yang telah teridentifikasi pada saat observasi. Kemudian ada prosedur penelitian, yaitu penulisan proposal terlebih dahulu, kemudian persiapan pelaksanaan untuk penelitian, kemudian pengumpulan data dan analisis awal, kemudian ada analisis akhirnya, dan selanjutnya penarikan kesimpulan. Nah, ada instrumen penilaian, yaitu digunakan adalah wawancara, observasi, lembar kerja siswa, dan rubrik penilaian. Kemudian teknik analisis data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data informasi tentang keadaan siswa, dilihat dari aspek kualitatif, yaitu data hasil wawancara, observasi, kajian dokumen, dan aspek kuantitatif merupakan penilaian aktivitas kreativitas siswa pada pokok materi asam basa. Kemudian ada teknik pengumpulan data, yaitu jenis datanya kualitatif dan kuantitatif, sumber datanya materi dan media, instrumen yang digunakan peta konsep, lembar kerja siswa, dan eksperimen, teknik yang digunakan pengisian lembar kerja dan melakukan eksperimen, jadwal pelaksanaan pengumpulan data sesudah mata kuliah, seminar kimia, dan ujian proposal. Nah, berikut agenda penelitian. Ada pengajuan judul proposal di minggu ke-1 atau ke-2. Kemudian pengumpulan proposal itu bulan ke-2 di minggu ke-4. Kemudian ada review proposal di bulan ke-3 di minggu ke-3 dan ke-4. Kemudian ada seminar proposal di bulan ke-4 minggu ke-3. Nah, berikut lampiran-lampiran. Ada yang pertama yaitu analisis konsep dan peta konsep materi asam basa. Kemudian ada lembar kerja siswa atau LKS, kemudian ada deskripsi pembelajaran atau RPP, dan ada rubrik penilaian. Nah, berikut pemaparan proposal
penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.